Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami pemikiran seorang sosok yang cukup unik nih, Pablos Holman. Dia ini dikenal sebagai hacker, inventor, dan juga futurist. Hmm, Sumber kita untuk pembahasan ini adalah sebuah wawancara panjang di mana dia cerita banyak soal perjalanannya. Mulai dari bongkar-bongkar komputer di Alaska sampai sekarang mendanai teknologi yang bisa mengubah dunia. ya, dan penting dicatat ya, Pablos ini bukan hacker kayak di film-film Hollywood gitu. Bukan ya? Bukan. Dia itu punya rekam jejak demo hacking yang, bikin orang melongo lah. Pernah dia itu di atas panggung konferensi, langsung bobol voicemail panikianya Serius? Di depan umum? di depan umum. Terus dia tunjukin cara buka kunci rumah merek Schlage, itu loh yang umum dipakai. Cuma pakai kikir sama palu kecil. Gampang banget katanya. Wah, Bahkan dia pernah mindai nomor kartu kredit dari saku penonton pakai alat murah. Kayaknya cuma $8 dari eBay. Nah ini kan langsung kasih gambaran ya, pola pikirnya itu benar-benar nggak biasa. tepat sekali. Nah, jadi misi kita dalam pembahasan kali ini, kita mau coba bongkar nih, apa sih makna hacker dalam arti luas menurut Pablos. Terus gimana pola pikir ini bisa Anda, pendengar kami, manfaatkan untuk inovasi bahkan di luar dunia komputer. Mhm. Dan juga kita lihat visinya soal deep tech. Itu loh teknologi yang menurut dia benar-benar penting buat masa depan. Oke, mari kita gali bareng-bareng. Oke, siap. Kita mulai dari definisi hacker ala Pablos dulu ya. Ini menarik karena dia bilang ini tuh bukan soal citra negatif yang sering kita dengar. Ya bukan yang jahat-jahat gitu ya? Buat dia, hacker itu pada dasarnya orang yang suka teka-teki. Itu aja. Kenapa kok komputer? Nah, karena keamanan komputer itu ibarat, ini kutipan dia, lubang teka-teki tanpa dasar. Hahaha. Tanpa dasar ya. Iya, selalu ada aja yang baru buat dipecahin, gitu. Dan ini lebih dari sekedar hobi kan. Ini cara berpikir yang fundamental banget. Kalau orang biasa lihat alat mungkin tanya, ini fungsinya apa sih? Ya, standar lah ya. Standar. Tapi hacker kayak Pablos, dia mikirnya, alat ini bisa gue bikin ngapain lagi ya? Jadi soal ngelihat potensi di luar fungsi standarnya, dibongkar, dicari tahu cara kerjanya sampai ke dalam-dalamnya. Yang menarik, pola pikir ini muncul justru karena, ya, keadaan. Pablos kan besar di Alaska, lumayan terisolasi. Jauh ya. Jauh. Dia dapat komputer Apple tuh pertama pas umur 9 tahun. Tapi gak ada guru, gak ada mentor. Gak ada internet kayak sekarang juga mungkin ya. Belum tentu semudah sekarang kan. Jadi mau gak mau dia belajar sendiri. Caranya ya reverse engineering itu. Bongkar, coba-coba, lihat apa yang terjadi, belajar dari trial and error gitu deh. Persis. Dan cara berpikir ini dia tunjukin dengan gamblang banget di aksi panggungnya yang terkenal itu sekitar tahun 2008 di konferensi O'Reilly. Bayangin aja. Gimana tuh? Dia di panggung, bobol voicemail AT&T, terus buka kunci pintu Schlage itu tadi. Dia juga manipulasi situs berita CNN Money sampai mindai kartu kredit RFID di depan penonton. Gila, tujuannya apa tapi cuma pamer? Nah, itu dia. Tujuannya bukan sekedar sensasi, tapi lebih ke ngasih wake up call. Buat nyadarin kita semua, kalau sistem yang kita anggap aman itu ternyata banyak yang rapuh banget. Agak ekstrim sih caranya, tapi pesannya sampai. Ekstrim tapi efektif kayaknya ya. Ada contoh lain nggak soal pola pikir ini? Ada. Dia cerita soal hacker lain, namanya Sammy Kamkar. Ini juga unik banget. Gimana tuh? Si Kamkar ini pernah nipu Google Maps. Dia bawa banyak ponsel dalam gerobak kecil, terus jalan pelan-pelan di satu jalan. Oke, terus? Akibatnya, Google Maps ngira di jalan itu lagi macet parah banget. Hasilnya, rute di jalan yang mau dia lewatin jadi sepi karena Google ngalihin pengguna lain ke jalan lain. Cerdik banget. Cerdik kan? Ini kan contoh sempurna dari pertanyaan tadi. Apa yang bisa gue bikin sistem ini lakukan? Dia melihat sistem Google Maps dan memanipulasinya untuk keuntungannya. Bener banget. Nah, dari hacker jadi inventor ya sekarang? Iya, jadi sekarang Pablos ini kayak punya misi baru. Dia bilang dia pengen nyelamatin para hacker dari cuma berkutat di Departemen Keamanan Cyber. Diselamatin kemana? Diarahin buat nyerang masalah-masalah dunia nyata yang lebih gede. Pakai pola pikir hacker itu tadi.
Pola pikir pembongkar, pencari potensi, itu menurut dia kunci jadi inventor sejati. Dia pakai analogi bagus soal ini ya, yang pemain skateboard itu. Ah ya, Rodney Mullen, legenda skateboard. Mirip ceritanya sama Pablos di Alaska. Si Mullen ini tumbuh di pedesaan Florida, jauh dari pusat tren skateboard. Nggak ada pengaruh luar gitu ya? Hampir nggak ada. Dan dia sendirian aja nyiptain hampir semua trik dasar skateboard modern yang kita tahu sekarang. Dia ngebayangin gerakan yang kayaknya mustahil, terus latihan berbulan-bulan sampai bisa. Ini bukan niru, tapi benar-benar nyiptain dari nol. Wow! Nah, ini nyorot perbedaan penting yang Pablos tekenin banget. Antara invention, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru untuk pertama kali, yang katanya susah banget ya. Iya, pasti susah. Dengan craft, yaitu keahlian buat niru atau ngembangin yang udah ada. Pablos ngerasa, para inventor ini, dia sebut mereka kelas kreatif paling penting buat peradaban, seringkali nggak dianggap profesi yang sah. Maksudnya gimana tuh nggak sah? Ya, nggak kayak seniman atau aktor gitu. Coba deh suruh sebutin 5 inventor terkenal zaman sekarang. Mungkin lebih susah daripada nyebut 5 aktor ya, Kak? Iya juga ya. Mungkin Elon Musk, Steve Jobs, tapi setelah itu... Nah, itu dia. Padahal, kata Pablos, merekalah yang sebenarnya mendorong kemajuan manusia. Para inventor ini. Oke, masuk akal. Dari situ fokusnya jadi ke deep tech ya. Apa sih sebenarnya deep tech ini? Nah, ini penting. Deep tech ini bukan sekedar bikin aplikasi baru atau perbaikan kecil-kecilan. Bukan. Deep tech itu teknologi yang punya potensi ngasih lompatan. Minimal 10 kali lipat dari yang ada sekarang. 10 kali lipat, maksudnya gimana? Ya, bisa 10x lebih cepat, 10x lebih murah, atau 10x lebih efisien. Lompatannya signifikan banget. Dan fokus utamanya itu bukan di risiko pasar. Bukan mikirin, ini bakal laku nggak ya? Tapi di risiko teknis. Pertanyaannya lebih fundamental. Bisa nggak sih kita bikin ini beneran bekerja? Itu tantangan utamanya. Oke, jadi beda banget ya sama Silicon Valley pada umumnya yang sering fokus di aplikasi atau software. Betul loh. Yang itu seringkali risiko pasar yang lebih dominan. Pablos justru nunjuk ke sektor-sektor raksasa yang menurut dia, kurang tersentuh inovasi radikal model deep tech ini. Sektor apa aja tuh contohnya? Gede-gede semua. Energi, jelas. Terus industri perkapalan global, itu nilainya sekitar 2 triliun dolar setahun. Barang tahan lama, durable goods, 4 triliun dolar. Otomotif, 4-6 triliun dolar per tahun. Wah, angkanya besar-besar banget. Banget. Ini kan kalau dijumlah sekitar 98% dari PDB global. Dan menurut Pablos, justru area raksasa inilah yang sering kelewat sama radar investor teknologi biasa. Mereka lebih suka yang cepat balik modal mungkin ya. Oke. Nah, dia ada contoh konkret nggak deep tech yang lagi dia kerjain atau dukung? Ada. Dia bahas 2 yang cukup menonjol di wawancara itu. Pertama, energi nuklir. Nuklir, bukannya itu kontroversial dan regulasinya ketat? Ya, tapi dia sangat optimis atau bullish istilahnya. Menurut dia, ledakan kebutuhan energi, terutama dari pusat data raksasa. Yang buat AI dan lain-lain itu ya? Betul, yang disebut hyperscalers kayak Google, Meta, Microsoft. Mereka butuh daya gila-gilaan buat latih AI, jalanin cloud. Nah, kebutuhan ini bakal maksa dunia buat ngelirik nuklir lagi. Dan katanya, regulasi di AS misalnya, dari NRC, Komisi Regulasi Nuklir AS, yang dulu super ketat, sekarang mulai lebih lunak, lebih dukung inovasi. Oh, jadi ada perubahannya? Ada. Dia nyebut beberapa desain reaktor baru yang menarik. Ada namanya deep isolation. Konsepnya unik. Reaktor kecil dikubur 1 mil di bawah tanah, di lubang bor. 1 mil? Dalam banget. Dalam banget. Terus pakai gravitasi buat pendinginan pasif. Kedengarannya jadi super aman kan? Iya juga sih. Terus ada TerraPower, ini yang didukung Bill Gates, itu bisa daur ulang limbah nuklir jadi bahan bakar baru. Sementara itu, di sisi lain dunia, China udah tancap gas banget, bangun puluhan reaktor baru. Jadi momentumnya emang kelihatan lagi naik. Oke, itu nuklir. Contoh kedua apa? Contoh kedua, ini juga keren. Kapal kargo otonom bertenaga angin. Pakai layar lagi, kayak zaman dulu. Haha, iya, tapi ini versi modern banget. Idenya buat nyerang masalah utama industri perkapalan, boros bahan bakar. Katanya 5 dari 6 dolar biaya operasi kapal itu habis buat bahan bakar aja. Wow, boros banget ya. Boros.
Jadi konsepnya, kapal kargo modern tapi dilengkapi layar otomatis yang bisa menyesuaikan diri sama angin. Terus ada tenaga cadangan listrik, dan yang penting, navigasinya otonom. Dia ngegambarinya kayak masang sistem kemudi Tesla di depan kapal. Haha, oke. Terus keunggulannya apa? Selain hemat bahan bakar. Nah, ini menarik. Meskipun mungkin waktu di lautnya jadi sedikit lebih lama, karena ya tergantung angin. Iya, nggak bisa ngebut terus ya. Nggak bisa. Tapi total waktu pengiriman barang dari pabrik sampai ke tangan Anda, itu bisa jadi lebih cepat. Loh, kok bisa? Karena kapal otonom ini bisa lebih fleksibel. Dia bisa ngindarin antrian panjang di pelabuhan-pelabuhan super sibuk yang sering bikin delay. Jadi secara sistem logistik keseluruhan bisa lebih efisien. Oh, jadi dia pinter cari rute dan waktu ya? Kira-kira gitu. Potensi gangguannya ke industri logistik maritim ini bisa segede dampaknya Uber ke industri taksi dulu. Bisa mengubah peta permainan banget. Menarik banget kedua contoh itu. Nah, setelah dengar ini, gimana Pablos ngelihat prioritasnya? Kan banyak masalah besar nih. Mana yang harus dipecahin duluan? Nah, ini nyambung ke pandangannya soal urutan penyelesaian masalah. Ini penting banget menurut dia. Kuncinya ada di energi. Energi lagi. Energi lagi. Menurut Pablos, selesaikan dulu masalah energi. Idealnya pakai nuklir fisi generasi baru. Kenapa? Karena teknologinya relatif matang. Bisa nyediain energi bersih, berlimpah dan harapannya murah. Oke, energi beres dulu. Terus? Nah, kalau energi murah dan bersih udah tercapai, barulah masalah-masalah gede lainnya, kayak daur ulang skala supermasif, atau nangkep karbon dioksida dari atmosfer, itu jadi lebih mungkin dan masuk akal, baik secara ekonomi maupun teknis. Jadi kalau kita coba nangkep CO2 sekarang, yang konsentrasinya kan rendah banget di udara. Iya, dia pakai analogi bagus. Kayak nyari 400 jarum ditumpukkan jerami yang isinya sejuta helai. Susah banget kan? Susah dan pasti butuh energi banyak ya. Banget. Nah, nyoba ngelakuin itu tanpa energi super murah, itu kata Pablos kayak mendorong gerobak sebelum kudanya siap. Oke. Jadi energi itu kudanya. Tepat. Tanpa kuda yang kuat, energi murah dan bersih, solusi buat masalah lingkungan lain jadi mahal banget dan susah di scale up. Jadi, dia fokus ke fondasi dulu. Cukup pragmatis sih. Tapi pendekatan kayak gini kan jelas penuh resiko ya. Di wawancara itu dia ngaku kan, pernah bangkrut. Iya, dia ngaku terang-terangan. Dia bilang, saya udah bangkrut beberapa kali karena ngerjain hal yang terlalu dini, terlalu keren, atau terlalu mahal. Itu gimana tuh? Kok dia tetap jalan terus? Nah, ini ciri khasnya dia. Dia secara sadar milih buat ngoptimalkan kerjaannya di hal-hal yang dia anggap keren atau menarik buat dia pribadi. Bukan semata-mata ngejar aman finansial jangka pendek. Berani banget ya? Berani. Tentu nggak gampang. Tapi dia lihat itu sebagai konsekuensi kalau mau main di ranah invention yang penuh ketidakpastian. Pengalamannya kerja di Blue Origin, perusahaan luar angkasanya Jeff Bezos, itu juga ngebentuk cara pandangnya soal ini. Terutama soal horizon waktu. Blue Origin, apa hubungannya? Visi Blue Origin itu kan jangka panjang banget. Ribuan tahun ke depan. Manusia hidup di luar bumi, gitu kan? Iya, jauh banget mikirnya. Jauh banget. Visi sejauh itu emang nggak relevan langsung buat dana Ventura dia yang siklusnya mungkin 10 tahunan. Tapi pengalaman itu ngasih dia kerangka berpikir baru. Gimana tuh kerangkanya? Dia jadi mikir gini, oke, teknologi X ini, misalnya kapal layar otonom atau reaktor nuklir borehole tadi, kemungkinan besar bakal ada nggak dalam 100 tahun ke depan? Kalau jawabannya iya, pertanyaannya jadi, bisa nggak kita cari cara bikin ini berhasil dalam 10 tahun? Oh, jadi kayak filter gitu ya? Lihat jauh ke depan buat nentuin apa yang layak dikejar sekarang. Tepat. Kalau sesuatu itu kelihatan yang nggak terhindarkan bakal ada dalam 100 tahun, tantangannya jadi gimana ngakselerasi itu jadi 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Kenapa? Karena itu pas sama siklus investasi modal Ventura, visi, dan juga pas sama horizon karir kebanyakan orang. Jadi visi besar tadi jadi lebih bisa dipecah, lebih actionable. Ada langkah konkret yang bisa dikerjain sekarang. Masuk akal? Dia juga agak kritis sih. Dia bandingin sama proyek-proyek raksasa zaman dulu. Kayak program Apollo ke bulan, atau bangun bendungan Hoover, atau gedung Empire State. Itu semua selesai dalam waktu kurang dari 10 tahun loh. Iya juga ya. Cepet banget kalau dipikir-pikir. Cepat banget. Nah, dia kayak bertanya-tanya,
Kenapa ya sekarang kita kayak kehilangan kemampuan buat ngelakuin hal-hal sebesar itu secepat dulu? Ada apa gitu? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Nah, selain teknologi dan horizon waktu, ada lagi nggak aspek penting lain menurut Pablos buat dorong inovasi radikal ini? Ada elemen manusia. Ini dia tekenin banget. Terutama kekuatan komunitas. Komunitas? Maksudnya? Dia kasih contoh gimana komunitas hacker itu secara alami bisa terbentuk. Kayak di Seattle karena ada Microsoft, atau di Jerman ada Chaos Computer Congress yang terkenal itu. Terus ada juga acara-acara khusus kayak konferensi Mars-nya Jeff Bezos. Mars itu apa? Itu singkatan dari Machine Learning, Automation, Robotics, Space. Fokusnya di situ. Atau inkubator kayak New Lab di Brooklyn, tempat wawancara ini dilakuin juga. Komunitas kayak gini penting banget sebagai support system. Buat apa? Ya, buat saling dukung, tempat berbagi ide, dan yang penting, ngurangin rasa isolasi. Karena jadi pendiri startup deep tech itu kan seringkali kesepian, ngadepin tantangan teknis yang berat banget sendirian. Bener juga, selain komunitas, kolaborasi juga penting dong ya? Penting banget. Pablo sering ngamatin fenomena ini. Ada inventor brilian, teknologinya hebat banget, tapi nol besar kemampuan bisnisnya. Nggak bisa jualan, nggak bisa bangun tim. Ada ya yang gitu? Banyak katanya. Sebaliknya, banyak juga pengusaha yang jago banget jualan. Jago bangun tim, tapi nggak punya ide teknologi yang bener-bener terobosan. Nah, mempertemukan dan nyatuin dua tipe orang ini, si teknis dan si bisnis, itu salah satu tantangan terbesar. Tapi sekaligus jadi kunci sukses di ekosistem deep tech. Harus ada jodohnya gitu. Oke. Ngomongin elemen manusia, Pablos punya filosofi pribadi yang unik ya. Dari film The Zero Effect. Itu gimana ceritanya? Ya, filosofinya kira-kira gini. Kalau Anda kehilangan kunci, terus Anda fokus banget cuma nyari kunci itu, bisa jadi malah nggak ketemu, karena terlalu terpaku. Terlalu fokus malah nggak lihat ya? Ya, tapi kalau Anda nyarinya sesuatu secara umum aja, dengan pikiran lebih terbuka, hampir pasti Anda bakal nemuin sesuatu yang menarik. Mungkin bukan kunci yang dicari, tapi nemu barang lain yang berguna atau ide baru. Terus gimana dia nerapin itu? Dia terapin di kerjaannya di Dana Ventura. Dia berusaha buat tetap terbuka sama ide-ide yang awalnya mungkin kedengeran aneh atau gila. Nggak langsung ditolak. Keterbukaan itu jadi kunci buat nemuin potensi tersembunyi. Menarik, bahkan hobinya nari salsa katanya didekati pakai cara hacker juga ya? Betul, dia nggak ngapalin koreografi atau langkah baku. Tapi dia coba aja semua gerakan, dirasain mana yang klik, mana yang bekerja dalam komunikasi nonverbal sama pasangan narinya. Terus, yang nggak efektif ya dibuang aja. Dia lihat itu sebagai bentuk improvisasi dan komunikasi fisik. Mirip Aikido katanya. Plus, ini ngasih dia komunitas lain di luar dunia teknologi yang mungkin isinya itu-itu aja, biar seimbang. Wah, menarik banget ya cara dia melihat banyak hal. Terakhir nih, ada soal makna pekerjaan ya? Iya, ada satu refleksi penutup yang cukup dalam. Pablos ngerasa banyak orang di masyarakat modern, terutama yang kerjaannya abstrak, di depan komputer terus misalnya. Kayak kita-kita nih. Aha, mungkin ya. Banyak yang merasa kurang terhubung atau kurang puas sama pekerjaannya. Dia percaya kalau orang terlibat dalam membangun sesuatu yang nyata, yang hasilnya bisa dilihat dan dirasakan. Contohnya? Ia kayak ngerakit mobil di pabrik Tesla, dia kasih contoh itu. Atau jadi perawat yang rawat pasien langsung. Pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang konkret gitu, itu bisa ngasih rasa makna dan kepuasan yang lebih dalam, yang mungkin susah didapat dari pekerjaan abstrak. Ada kepuasan tersendiri dari menciptakan sesuatu yang nyata. Oke, dalam banget ya pemikiran Pablos Holman ini. Kalau kita rangkum nih, apa aja sih intisari utama yang bisa kita ambil dari pembahasan panjang kita ini untuk Anda, pendengar kami? Oke, pertama dan mungkin yang paling mendasar, ya pola pikir hacker itu sendiri. Ingat ya, bukan soal ngeretas ilegal, tapi soal rasa ingin tahu yang dalam, keberanian buat bongkar sesuatu, dan selalu bertanya, ini bisa dibikin ngapain lagi ya? Ini pola pikir yang super kuat buat inovasi. Dan bisa Anda terapkan di mana aja, nggak harus di teknologi. Ini kunci buat invention tadi. Oke, itu yang pertama. Kedua? Kedua, konsep deep tech sebagai fokus inovasi masa depan. Yaitu, berani nargeting lompatan 10x lipat buat ngatasin masalah fundamental dunia. Fokusnya di tantangan teknis, bukan cuma ngejar pasar yang udah ada.
Dan ini buka peluang di sektor raksasa yang sering kelewat ya, kayak energi nuklir dan kapal layar otonom tadi contohnya. Betul. Ketiga, pentingnya pakai kerangka waktu yang tepat. Mikirin horizon 100 tahun buat identifikasi apa yang nggak terhindarkan. Terus kerja keras, gimana caranya itu bisa diwujudkan dalam 10 tahun ke depan. Biar visinya jadi actionable. Jadi nggak cuma mimpi ya. Keempat, kita diingatkan lagi soal nilai seorang inventor sejati. Orang yang benar-benar nyiptain hal baru. Mereka ini sering kurang dihargai, padahal kata Pablos, mereka mesin kemajuan peradaban. Dan yang terakhir, jangan lupakan elemen manusianya ya. Pentingnya komunitas buat saling dukung. Betul. Krusialnya kolaborasi antara si pemikir teknis sama si pelaku bisnis, biar idenya bisa jadi kenyataan. Terus juga kekuatan dari keterbukaan pikiran, biar nggak nolak ide bagus cuma karena kedengeran aneh di awal. Iya. Plus refleksi terakhir tadi, soal nyari makna dalam pekerjaan yang ngasilin sesuatu yang nyata dan konkret. Semua elemen ini nyambung dalam pandangan Pablos soal gimana sih cara dorong inovasi yang benar-benar berdampak. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ini ada sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang, untuk direnungkan. Coba pikirkan, bagaimana Anda bisa menerapkan inti dari pola pikir hacker tadi? Yang mana tuh? Yang bertanya, apa yang bisa saya buat sesuatu ini lakukan di luar fungsi standarnya? Terapkan pertanyaan itu pada sebuah tantangan, atau masalah, atau mungkin peluang dalam hidup atau pekerjaan Anda sendiri saat ini. Nggak harus soal teknologi ya? Sama sekali nggak harus. Bisa apa aja. Coba lihat dari sudut pandang itu. Potensi apa ya yang mungkin bisa terbuka kalau Anda mulai bertanya seperti itu? Pertanyaan menarik. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.